Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini biiznillah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Kunuzus Sirah, yaitu yang berisi sirah nabawiyah karya Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah, salah seorang ulama dari kota Kuwait. Dan terakhir dari pembahasan kitab sirah, pada waktu itu kita masih sampai seputar uslub ataupun metode orang-orang Quraisy dalam menghadapi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pada saat itu kita sampaikan di antara cara mereka adalah as-sukhriyah wal ihtiqar, mengejek dan merendahkan. Kemudian yang kedua yaitu al-idza atau mengganggu, ya. Dan al-idza sudah kita sampaikan terbagi menjadi dua, al-idza an-nafsi, ya, gangguan yang diganggu adalah secara psikisnya, kejiwaannya. Kemudian yang kedua al-idza al-jasadi, secara fisik. Dan terakhir pada saat itu kita baca kisah dari siapa? Abu Jahal. Ya, sebelumnya Abu Jahal yang dia akan menyakiti Rasulullah SAW, yang kemudian ternyata dia dihalangi oleh malaikat, ya. Yang kemudian ketika dia hendak mengganggu Rasulullah, ternyata dia melihat ada khandak. Apa itu khandak? Ada parit, ya, dari api. Kemudian juga dia melihat ada sayap-sayap, ya. Yang Abu Hurairah kemudian mengatakan, Rasul bersabda, laudana minni lahtatafathul malaikah udwan. Seandainya dia benar-benar mendekatiku, maka malaikat akan mencabik-cabiknya, ya, sepotong demi sepotong, ya, per anggota badan, sedikit demi sedikit. Kemudian juga yang selanjutnya adalah kisah siapa waktu itu? Kisah Nabi Muhammad SAW yang sedang salat di Hijr, ya, di Hijrul Ka'bah yang sekarang terkenal dengan sebutan Hijr apa? Ismail. Yang kemudian datang Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang kemudian dia mencekik dengan bajunya, ya, dengan sangat keras. Kemudian datanglah Abu Bakar menghalanginya. Sampai di sini, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya pada saat itu kita akan baca beberapa kisah sahabat yang disakiti, yang disiksa, atau yang dialamatkan pada mereka cara-cara buruk, ya, orang-orang Quraisy. Namun waktu itu ada yang bertanya, siapa yang bertanya tentang Abu Bakar, ya? Kok kayaknya tidak pernah mendengar tentang Abu Bakar disakiti gitu, ya. Siapa yang tanya kemarin? Antum, ya. Ya, memang untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, memang kisah-kisahnya sepertinya tidak ada, ya. Ada tapi tidak semasyhur kisah-kisah sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Dan di antara sebabnya, ya, beliau ini di antara sebab tidak banyak diganggu, disakiti oleh orang-orang kufar Quraisy, ya, karena ada di antara kaumnya yang menjaga beliau radhiyallahu ta'ala anhu.
Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dibela oleh siapa? Pamannya Abu Thalib. Ya, kalau Abu Bakar dibela oleh kaumnya. Ya, makanya kita akan baca sekarang riwayatnya. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang disakiti ya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disakiti oleh orang Quraisy setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Bakar. Ya, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya baca kisahnya, saya terjemahkan langsung saja. Ya, Aisyah pernah bercerita bahwa kami tidak menyadari ya, ternyata kedua orang tua kami sudah berkeyakinan dengan agama tertentu. Maksudnya apa? Agama Islam. Dan tidaklah terlewati atau berlalu suatu hari melainkan ya Rasulullah SAW itu datang pada kami ya di dua penghujung hari, pagi dan sore. Ini Rasulullah SAW rutin datang. Kemudian tatkala kaum muslimin mereka mendapatkan ujian dari Allah ya, jadi mereka disakiti, termasuk di situ juga siapa? Abu Bakar ya. Dan ini untuk masalah kisah ini insyaallah ada nanti ya. Ya, ketika mereka atau kaum muslimin disakiti, akhirnya Abu Bakar keluar hijrah ke tanah atau ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Ya, jadi awalnya Abu Bakar ini termasuk orang yang hendak hijrah juga. Ya, dan sekali lagi untuk hijrah yang pertama, hijrah ke Habasyah, ya insyaallah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau antum ditanya hijrah pertama kaum muslimin ya adalah kemana? Ke Habasyah. Kedua kemana? Ke Habasyah lagi ya, Habasyah yang kedua. Ketiga baru ke Madinah. Jadi mereka hijrah sebanyak tiga kali. Nah, Aisyah menceritakan ketika Abu Bakar sampai ke Barkil Ghimat ya, beliau bertemu dengan seorang namanya Ibnu Ad-Dighinnah ya. Ibnu Dighinnah ini adalah seorang pemimpin di kaumnya pada saat itu. Kemudian dia bertanya, "Aina turidu ya Abu Bakrin?" Kamu mau kemana wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, "Akhrajani qaumi." Saya diusir oleh kaumku. Ya, oleh orang kufar Quraisy. Fa uridu an asiha fil ard wa a'bud rabbi. Ya, makanya aku ingin keluar ya, aku ingin berjalan di atas muka bumi ini untuk beribadah pada Rabbku. Ya. Jadi ingin nyaman beribadah kepada Allah. Akhirnya Ibnu Dighinnah berkata, "Fa inna mithlaka la yakhruj wa la yukhraj." Orang sepertimu, orang baik sepertimu tidak sepatutnya keluar, tidak sepatutnya juga diusir, ya. Kemudian Ibnu Dighinnah menyebutkan kebaikan-kebaikannya, di antaranya Abu Bakar ini suka membantu orang yang membutuhkan bantuan, ya, menyambung silaturahim, memuliakan tamu, ya, dan banyak jasa-jasa yang lainnya disampaikan oleh Ibnu Dighinnah. Ibnu Dighinnah ini orang yang masih kafir. Akhirnya Ibnu Dighinnah mengatakan, fa'ana lakajar. Ya sudah, saya berjanji untuk melindungimu. Ya, saya berikan kamu perlindungan. Ya, irji wa'bud rabbaka bi baladika. Ya sudah, kamu sekarang pulang kembali, ya, dan sembahlah Rabbmu di negerimu. Ya, akhirnya dia, ya, Abu Bakar As-Siddiq pergi bersama Ibnu Dighinnah, ya. Yang kemudian Ibnu Dighinnah ini dia keliling di tengah-tengah orang kufar Quraisy, ya, orang-orang mulia atau pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka Quraisy, ya, dan berkata, inna Abu Bakrin la yakhruju mithluhu wa la yukhrad. Abu Bakar adalah orang yang tidak sepatutnya dia keluar dari negeri ini dan tidak sepatutnya dikeluarkan atau diusir. Ya, tukhrijuna rajulan yaksibul ma'dum. Apakah kalian mau mengusir seorang? Nah, ini disebutkan kebaikan-kebaikannya, yang menolong orang, ya, yang membutuhkan, menyambung silaturahim, memuliakan tamu dan lain sebagainya. Yang kemudian mendengar itu, orang-orang Quraisy tidak ada yang tidak ada yang berani mendustakan, ya, akan apa yang disampaikan oleh Ibnu Dighinnah, dan mereka akhirnya menerima, ya. Menerima Ibnu Dighinnah ini dijamin keselamatannya, sampai Abu Bakar dijamin keselamatannya oleh Ibnu Dighinnah. Kemudian orang-orang Quraisy juga cerdas mereka, ya, tidak mau begitu saja kemudian Abu Bakar bisa berdakwah, kan. Akhirnya mereka berkata kepada Ibnu Dighinnah, oke, tidak masalah, tapi perintahkan kepada Abu Bakar untuk beribadahnya itu di dalam rumah saja, ya. Silakan dia salat tapi di dalam rumah. Silakan dia baca Al-Quran tapi di dalam
rumah. Ya, jangan sampai mengganggu kami ya dari ritual ibadahnya itu. Ya. Kemudian akhirnya Ibnu Dighinnah menyampaikan kepada Abu Bakar dan Abu Bakar setuju. Ya, kemudian hingga beberapa saat Abu Bakar beribadah di rumahnya, ya, sholat di rumahnya, kemudian baca Al-Quran juga di rumahnya. Tapi akhirnya Abu Bakar tidak puas juga di situ, sampai di situ. Akhirnya Abu Bakar di halaman rumahnya membuat masjid, ya. Maksudnya masjid di sini apa? Tempat untuk beribadah. Ya, dia membuat tempat untuk beribadah di depan rumahnya. di apa namanya, di halaman rumahnya, sehingga dia kemudian sholat di situ, membaca Al-Quran di situ. Ya. Akhirnya benar yang dikhawatirkan oleh kufar Quraisy benar-benar terjadi. Ya. Dimana ketika melihat Abu Bakar sholat, ketika mendengar Abu Bakar membaca Al-Quran, akhirnya mereka apa? Terfitnah, tergoda maksudnya, ya. Mereka kagum, mereka heran dengan ibadah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, apalagi Abu Bakar ini orang yang kalau membaca Al-Quran beliau lembut hatinya. Ya, ketika membaca Al-Quran menetes air matanya, menangis. Ya. Nah, akhirnya sekali lagi anak-anak dan emak-emak pada saat itu terkagum-kagum dengan Abu Bakar. Ya, akhirnya anak-anak, emak-emak ini mudah ditangani. Masalahnya siapa? Bapak-bapaknya ini. Ya. Akhirnya benar pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu, ya, kaget mendengar hal itu. Ya, tidak suka mereka. Akhirnya mereka menyuruh atau mengirim kepada Ibnu Dighinnah, ya, mengatakan kepada Ibnu Dighinnah, ya. Dan mereka menyuruh seseorang untuk menemui Ibnu Dighinnah, kemudian untuk mengatakan bahwa perjanjian kita dengan kamu, ya, bahwa Abu Bakar boleh beribadah tapi di dalam rumahnya. Tapi ternyata dia melakukan hal itu secara terang-terangan, meskipun bukan di dalam rumah, di depan, di halamannya saja, ya, tapi itu ternyata mengganggu orang-orang, ya. Nah, kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, kami khawatir, ya, istri-istri kami, wanita-wanita kami, demikian pula anak-anak kami tergoda dengan ibadahnya, ya, dengannya. Maka kamu harus menahannya, harus melarangnya. Ya. Kemudian dikatakan lagi, kalau seandainya dia mau kembali, maka tetap kami jaga, ya. Perjanjian ini tetap kami jaga. Tapi kalau dia tidak mau, maka saya tidak akan menerima perlindungan kamu kepadanya, ya. Jadi perjanjian dengan Ibnu Dighinnah itu akhirnya ditolak kalau tidak mau. Akhirnya kemudian Ibnu Dighinnah mendatangi Abu Bakar, ya. Kemudian Ibnu Dighinnah menjelaskan tentang kesepakatan, ya, yang sebelumnya telah disepakati bersama, ya. Kalau kamu mau masih saya berikan perlindungan, sholat di dalam rumah, ya, ibadah di dalam rumah. Kalau tidak, ya, maka saya akan cabut perlindungan ini, ya. Jadi jaminannya akan dicabut. Akhirnya mendengar hal tersebut, Abu Bakar mengatakan, apa, fa inni arudu ilaika jiwarak, ya, sudah saya kembalikan perjanjian itu kepadamu, ya. Wa ardu bi jiwarillah, saya lebih memilih perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya sampai di sini saja hadisnya, tidak ada keterangan lebihnya, ya. Hanya saja Abu Bakar kemudian tidak mendapatkan perlindungan dari siapa? Ibnu Dighinnah. Wallahu alam selanjutnya seperti apa. Tapi ini salah satu dalil bahwasanya Abu Bakar pun termasuk orang yang terkena imbasnya. Ya, tapi di satu sisi Rasulullah ada yang membela, yaitu Abu Thalib. Di satu sisi Abu Bakar juga ada yang membela, yaitu Ibnu Dighinnah ini, ya. Paham, ya? Nah, kemudian kita akan lanjutkan sekarang di kitab Min Kunuzis Sirah. Qala al-musannif, Syekh mengatakan di buku saya halaman 53, hadza ma waqa'a lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, itu, ya, cobaan yang terjadi pada Nabi. Wa amma ma waqa'a li ashabihi fa katsirun, adapun yang terjadi, ya, cobaan-cobaan, gangguan yang terjadi pada para sahabatnya maka banyak, ya. Wa minhu, nah, di antaranya ini ya, menunjukkan banyak. Di antaranya adalah yang terjadi pada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Yaitu Utsman
Ya, Utsman pun pernah mendapatkan gangguan juga. Kana ammuhu yalufuhu fi hasirin min awraqin nakhil. Beliau ini ya dipegang oleh pamannya, ya, kemudian diikat. Pamannya namanya Al-Hakam bin Abil As, ya. Al-Hakam bin Abil As atau Al-Hakam bin Abul As, ya. Jadi digulung di dalam tikar, ya, tikar dari daun kurma atau dari pelepah kurma. Tsumma yudakhinuhu min tahtihi, digulung dalam, diikat. Subhanallah, ini kalau kita membayangkan seperti apa ini? Hah? Kayak makanan-makanan sekarang, ya, shawarma atau apa, ya. Ya, kemudian bawahnya diasepi, ya, diasepi dari bawahnya, ya. Yang kemudian pamannya mengatakan, atarghabu an millati abaika ila dini muhdatsin, apakah engkau membenci agama nenek moyangmu dan lebih memilih agama yang baru, katanya. Nah, ya, muhdats maksudnya agama yang baru. Ya, sampai-sampai pamannya bersumpah tidak mau melepaskannya sampai Utsman bin Affan ini meninggalkan keyakinannya. Tapi Utsman bin Affan mengatakan, wallahi la ada'uhu abadan wala ufariqu. Demi Allah, enteng saja jawabnya sepertinya, ya, subhanallah. Demi Allah, selama-lamanya aku tidak akan meninggalkannya, selama-lamanya aku tidak akan berpisah dengannya, ya. Tapi kemudian ketika Al-Hakam bin Abil As ini melihat bahwa Utsman bin Affan ini teguh pendiriannya, kuat kokoh, akhirnya sudah dibiarkan, dilepaskan akhirnya, ya. Akhirnya dilepaskan. Nah, ini gangguan orang-orang dahulu, di antaranya orang yang mulia, orang yang baik, orang yang pemalu. Ya, apa kurangnya Utsman bin Affan? Ya, ternyata termasuk orang yang diganggu juga. Ya, diganggu oleh keluarganya, oleh pamannya. Dan ini subhanallah mengingatkan saya beberapa hari yang lalu, ikhwan sekalian, ada seorang orang Arab, ya, orang Saudi, telepon saya tanggal berapa, ya, 10 Januari, 10 hari yang lalu, ya. Dia tinggal di Zulfi, ya, tinggal di Zulfi, suami istri baik, masya Allah. Kemudian dia memiliki pembantu orang Indonesia dari Bali, ya, orang Indonesia dari Bali, namanya nama-nama Bali, ya. Dia pengen sekali masuk Islam. Ngapa kok ibu pengen masuk Islam? Ya, saya tinggal di Syarikah, teman-teman saya Muslim semuanya. Kayaknya modelnya yang sekarang itu di apa? Sekarang rata-rata pembantu itu kerja di Syarikah, kemudian nanti pindah-pindah antara satu rumah ke rumah yang lainnya. Ya, apa namanya? Gajinya nanti ke Syarikahnya, baru Syarikah yang gaji ke orang itu. Gitu ya rata-rata, ya. Itu yang lebih aman mungkin, ya. Nah, kemudian dia bercerita, teman-teman saya orang-orang Islam semuanya dan mereka mengajari saya Islam, saya pengen Islam. Ibu dari mana? Saya dari Bali, nama Fulana binti Fulan. Ya, kemudian cuma saya tinggalnya di Lombok, kata dia. Ya, keluarga saya di Lombok. Tapi masalahnya, Pak, saya ini ibu saya sudah setuju saya masuk Islam. Jadi saya rayu untuk tetap masuk Islam, dia belum ini juga. Ya, intinya belum dapat hidayah dari Allah, tinggal mengucapkan syahadat saja sebenarnya. Ya, jadi masalahnya paman-pamannya dari keluarga bapaknya, ya, ini loh. Ya, masalah itu bukan keluarga intinya, terkadang keluarga yang lainnya. Nah, ini Utsman bin Affan yang menyiksa siapa? Pamannya. Nah, dari keluarga bapaknya, sepertinya kemungkinan termasuk bapaknya juga dan paman-pamannya, karena dia masalahnya tinggal di rumah pamannya, ya. Nah, kalau orang punya jasa kan terkadang repot, ya. Nah, ini cara dakwah juga sebagian orang-orang kufar seperti itu, ditanam jasa, tanamkan jasa kepada orang lain, lama-lama kemudian diajak pindah agama. Dan ini pun secara kita dakwah itu termasuk metode dakwah yang bagus, ya. Kita ajak dengan kebaikan, termasuk akhlak yang mulia, tanam jasa, ya. Kemudian pelan-pelan dia diajak masuk ke Islam, ya. Baik. Nah, jadi akhirnya saya berkali-kali mengajak, sudah ibu, tidak apa-apa, syahadat dulu saja. Adapun itu nanti masalah paman dipikirkan nanti, tidak mengapa. Ibu sudah ridho dan sebenarnya tidak
tidak wajib taat kepada mereka. Seandainya bapak saya sudah berkali-kali seperti itu, tetap saya sebenarnya pengen sekali Pak, pengen sekali. Apalagi kemudian juga cerita saya tinggal di beberapa rumah kafil. Ini rumah yang paling baik orang-orangnya, ya. Kafilnya saya ngobrol sama bapaknya, sama ibunya juga, orang-orang dari tutur bahasanya pun orang yang baik bahasanya, ya. Ini yang paling baik Pak, saya benar-benar pengen masuk Islam, tapi masalahnya di situ, ya, masalah keluarganya. Ya sudah, saya tidak bisa memaksakan Bu. Kalau seperti itu, saya tunggu saja infonya. Ibu nanti hubungi keluarga. Meskipun sekali lagi Bu udah masuk Islam saja, sampai saya mau tutup teleponnya, saya rayu lagi. Tapi ya itu intinya belum mendapat hidayah. Ya akhirnya ya sudah Pak, nanti malam saya akan telepon keluarga. Ya besok saya telepon lagi. Ya. Sampai sekarang belum ada telepon lagi. Antum bantu doakan semoga mereka semuanya dapat hidayah, ya. Pengen sekali dia, sudah senang dengan Islam, sudah pengen, ya, tapi kendalanya keluarga, ya. Nah kalau ini pamannya, nah tadi dari keluarga bapaknya. Nah ini untuk Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Selanjutnya Thaniyan Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Mus'ab bin Umair, lama alimat ummuhu bi islamihi taradathu min baitiha wa aja'at wa kana min an'amin nasi 'aishan. Ya, tatkala ibunya tahu bahwa Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, akhirnya diusir dari rumahnya. Dan dijadikan dia itu kelaparan, ya, dibiarkan kelaparan. Padahal sebelumnya adalah orang yang paling kaya raya, termasuk orang yang kaya, keluarganya, kehidupannya juga termasuk kehidupan yang wah. Siapa? Mus'ab bin Umair. Saya akan ceritakan, akan baca riwayatnya yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Ya, Ibnu Sa'ad menjelaskan di dalam kitab Tabaqat beliau bahwa Mus'ab bin Umair dahulu adalah syab, ya, atau fata, pemuda, ya, pemuda di kota Mekah yang masih muda, kemudian pun termasuk orang yang ganteng, ya, orang yang ganteng, ya, sehingga ya orang tuanya sayang kepadanya, ya. Dan ibunya ini adalah orang yang kaya raya, banyak duit, orang yang banyak duit. Kemudian kalau memberikan pakaian kepada Mus'ab bin Umair ini dengan pakaian yang paling bagus, ya, yang paling lembut, ya, makanya Mus'ab bin Umair ini, ya, di satu sisi juga kalau pakai wangian, masya Allah sangat wangi, ya. Bahkan saya kalau nggak salah pernah dengar, mungkin antum juga pernah dengar, kalau Mus'ab bin Umair lewat ini orang-orang pada tahu ini yang, ya, dari baunya, mencium baunya tahu ini adalah Mus'ab bin Umair, ya. Orang yang sangat apa kita katakan, hidup dalam kemewahan. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmah." Ya, tidak pernah aku melihat di Mekah ada seorang yang lebih baik atau lebih bagus atau lebih lagi, ya, rambutnya, wala araqahullah wala an'ama ni'mah min Mus'ab bin Umair. Tidak pernah aku melihat di Mekah ada seorang yang paling, kalau rambut itu apa, ya? Paling klimis. paling rapi rambutnya, paling demikian pun tidak pula paling lembut pakaiannya, paling nikmat kehidupannya melebihi Mus'ab bin Umair, ya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian akhirnya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Mus'ab bin Umair, ya, ketika berada di Darul Arqam, di dar atau rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Akhirnya dia, Mus'ab bin Umair, masuk ke dalam Islam dan membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar dari situ dan tetap menyembunyikan keislamannya karena takut siapa? Ibunya. Takut kaumnya, ya. Dan dia sering datang juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi secara sembunyi, ya. Kemudian pernah suatu ketika akhirnya ada seorang yang melihat Mus'ab bin Umair ini sholat. Ya, ketika ketahuan sholat, akhirnya dikabarkan kepada ibunya, kepada kaumnya juga. Akhirnya apa? Dipeganglah Mus'ab bin Umair, kita katakan ditahan, di penjara, dikurung
sampai kaum muslimin pergi ke Habasyah atau hijrah pertama ke Ethiopia, dia masih dikurung, ya. Saya ulangi, ya. Dia terus dikurung sampai kemudian nggak tahu cerita cerita dia keluarnya, ya. Akhirnya dia berhasil ikut bersama orang-orang hijrah ke kota Ethiopia pada hijrah yang pertama. Kemudian akhirnya kembali ke Makkah bersama mereka. Nah, kemudian ketika pulang itu ternyata apa? Ternyata keadaannya tidak seperti semula. Yang awalnya mungkin kulitnya bersih, ya, pakaiannya wah, pulang-pulang sudah seperti kulitnya kasar, ya, sudah berubah, ya. Yang kemudian akhirnya pun dibiarkan oleh ibunya, ya, dibiarkan oleh ibunya. Nah, ini kisah Mus'ab bin Umair. Ya, ini kisah Mus'ab bin Umair, ya. Makanya ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, terkadang juga kita dapati orang-orang yang meninggalkan dunianya karena apa? Karena mendapat hidayah dengan Islam, ya, atau sebagian yang sudah Islam tapi masih bergelimang kemaksiatan, tahu bahwasanya itu tidak berkah, akhirnya ditinggalkan. Ya, dia cari adalah keberkahan di dalam Islam, ya, di dalam Islam yang sesungguhnya. Baik, itu Mus'ab bin Umair. Yang ketiga adalah Bilal bin Rabah. Kana Umayyah ibnu Khalaf yukhrijuhu idza hamiyati dhahira. Siapa Umayyah bin Khalaf? Tuanya yaitu Umayyah bin Khalaf dahulu mengeluarkannya dari rumah ketika terik, ketika matahari terik. Fayukhrijuhu fi Batha'i Makkah, ya, dikeluarkan di daerah Batha Makkah, ya, di daerah-daerah Makkah yang tampak, ya, atau daerah luar Makkah. Tsumma ya'mur bi sakhratil 'azimati fatudhu 'ala sadrih. Kemudian Umayyah bin Khalaf ini menyuruh orang-orang untuk meletakkan batu yang besar di atas dada Bilal. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, wallahi la tazalu hakadha hatta tamuta aw takfura bi Muhammadin wa ta'budal Lata wal Uzza, fayaqulu Bilal ahad ahad. Nah, Umayyah mengatakan, kamu akan terus seperti ini, ya, disiksa seperti itu sampai engkau mati atau engkau kufur kepada Muhammad dan engkau beribadah kepada Lata dan Uzza. Yang kemudian Bilal mengatakan ahad ahad, ya. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dia tetap memilih untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beribadah kepada Lata, Uzza atau sesembahan-sesembahan yang lainnya. Ya. Nah, ini Bilal. Ya, kemudian komentar dari Syekh Utsman, hadza adzabu Umayyah li Bilal. Ini bentuk siksa Umayyah kepada Bilal, ya. Wa am Umayyah fakana yanalu adzaban aktsar min adzal adzab, ya. Adapun Umayyah itu sendiri, dia mendapatkan siksa lebih berat daripada siksa tersebut. Wa huwa biqauli Bilal, yaitu dengan ucapan Bilal ahad ahad, ya, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ya, ini kalimat yang seakan-akan apa, ya? Seakan-akan biasa di telinga kita, tapi ini kalimat yang sangat pedas di telinga orang-orang yang membenci Islam, ya. Termasuk kalimat tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu pedih, itu pedes, ya, di telinga orang-orang yang membenci apa? Tauhid, ya. Kalimat sunnah, ya, itu sangat apa, ya, atau kalimat bid'ah, ya, itu sangat-sangat pedes di telinga orang-orang yang suka melakukan amalan bid'ah, ya. Jadi jangan dikira orang ketika mendengar ahad ahad, Allah Maha Esa, Allah itu satu, kemudian itu ringan, tidak. Itu kalimat yang berat.
id kanat asyadda ala Umayyah min adzabi Bilal, di mana itu lebih berat bagi Umayyah daripada beratnya siksaan Bilal, ya. Nah, ini kalimat seakan-akan biasa tapi kalimat yang begitu berat. Dan orang yang kita mungkin belum sampai derajat seperti itu, orang ketika disiksa ya untuk membela agamanya, ya, kemudian kalau untuk umumnya orang itu adalah rasa sakit yang amat sangat, tapi bagi orang-orang tertentu itu adalah suatu kenikmatan, ya, suatu kenikmatan. Kita belum sampai derajat seperti itu, ya. Kalau ada sampai orang yang sampai derajat seperti itu, dia masya Allah, ya, luar biasa. Makanya kalau para nabi dan rasul dahulu ketika disiksa, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mereka senang, seakan-akan mereka mendapatkan nikmat, ya. Jadi mereka melihat cobaan itu sebagai nikmat, ya, karena memang cobaan memiliki hikmah yang begitu banyak. Ya, apalagi kalau melihat nanti di akhirat, ya, balasannya bagi orang-orang yang meninggal dunia di atas tauhid adalah surga, maka sangat-sangat rendah, sangat-sangat hina, sangat-sangat ringan siksaan-siksaan atau cobaan-cobaan semacam ini. Kemudian Syekh mengatakan famar bihi Abu Bakrin yauman wa hum yasnauna dzalika bihi. Ya, suatu ketika suatu hari ketika Abu Bakar lewat, ya, maka beliau melihat mereka orang-orang itu menyiksa Bilal, ya. Akhirnya fasyarahu radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Bakar dibeli. Akhirnya Abu Bakar membeli Bilal, ya. Waqila, ada riwayat yang mengatakan, disebutkan, inna Abu Bakrin lamma ja'a liyashari'ahu qala. Kata-kata qila ini ada semacam petunjuk bahwasanya bisa jadi riwayatnya lemah. Konon katanya diriwayatkan dengan sighah mabni lil majhul bagi orang yang kita yang sudah belajar bahasa Arab. Inna Abu Bakrin lamma ja'a liyashari'ahu qala. Ya, diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar itu ketika hendak membeli, ya, ketika datang dan hendak membeli, dia bertanya, "Bikam tabi'unahu?" Berapa kamu menjualnya? Dengan harga berapa kalian menjualnya? Ya, berapa harganya? Qalu qul anta. Mereka mengatakan, kamu saja memberi harga, kamu ucapkan, ya, harganya. Qala, akhirnya Abu Bakar mengatakan, tabi'unahu bi 500. Apakah kalian menjualnya seharga 500? 500 apa ini maksudnya? Apakah dinar atau dirham? Ya, kalau seandainya dirham itu sudah di atas 2 kali lipat zakat mal, ya. Kalau dinar, wah, banyak sekali. Ya, ada riwayat-riwayat yang menjelaskan lebih enggak? Ya. Dirham, kalau dirham itu wajib zakat berapa dirham? 200. Sementara ini dia mengatakan 500. Qala, akhirnya Umayyah mengatakan, kalau Umayyah itu kayak sudah saya jual seharga itu, ya, 500 tadi. Kemudian fasyarahu Abu Bakrin faqala Umayyah. Ya, kemudian akhirnya dibeli oleh Abu Bakar, ya, bila dibeli. Ya, kemudian Umayyah mengatakan, "Lau dafa'ta aqalla min hadza la a'tainaka." Wahai Abu Bakar, seandainya engkau, ya, beli atau engkau bayar dengan harga yang lebih rendah lagi, kami akan berikan padamu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Umayyah ini menghinakan Bilal ini, nggak ada harganya. Seandainya kamu tawar di bawah ini, tetap kami beli, ya, tetap kami berikan, ya, deal. Faqala Abu Bakrin, akhirnya Abu Bakar menjawab, ya, jawabannya bagaimana? Yudhiru qimata Bilalin indallahi tabaraka ta'ala. Ya, beliau ingin menampakkan kedudukan Umayyah Bilal bin Rabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Lau talabta aktsar min hadza la dafa'tu." Sebaliknya, kalau ente minta lebih mahal lagi, tak kasih, ya. Kalau kata orang Betawi tak gue jabanin gitu, ya. Ya. Apa jabani apa, Pak? Jaban itu bahasa Arabnya pengecut, ya, jaban. Ya, jadi gue jabanin. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini untuk penyiksaan
yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy kepada Bilal. Kisah yang masyhur ya di tengah kita. Kemudian Rabi'an yang keempat, Ammar ibnu Yasir wa ummuhu wa abuh, ya. Tentang kisah penyiksaan Ammar bin Yasir dan ibunya. Ibunya siapa namanya? Sumayyah. Wa abu, siapa abahnya? Ya, Yasir itu sendiri. Kanu yukhrijunahum ilal batha wa yu'adzibunahum. Mereka dahulu, keluarga Ammar bin Yasir ini keluarga disiksa, ya, dikeluarkan di tengah tanah lapang, kemudian disiksa di tengah tanah lapang tersebut. Makanya wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bihim. Ya, Nabi pada saat itu ketika melewati mereka, yaqulu, beliau bersabda, mengatakan, sabron ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah, sungguhnya janji kalian di sisi Allah adalah surga, ya. Jadi kaum muslimin pada saat itu lemah, tidak mampu membela, ya, tidak mampu membela. Rasulullah SAW tidak bisa membela juga, makanya beliau akhirnya mendoakan, ya, dan menasehati, ya, menasehati dan menjanjikan, atau ya menjanjikan, ya, lebih tepatnya bahwa balasannya adalah surga, ya. Famata Yasir, akhirnya Yasir meninggal dunia. Wa mata Sumayyah ummu Ammar fil adab, demikian pula Sumayyah ibunya Ammar meninggal dunia, ya, karena siksaan. Wahia kama yuqal, dan Sumayyah sebagaimana yang masyhur dikatakan sebagai awwalus syahidatin fil Islam, itu wanita yang wanita yang mati syahid pertama di dalam Islam, ya. Siapa yang membunuh Sumayyah? Yang mengadab mereka itu adalah Abu Jahal. Ya, bahkan disebutkan di dalam riwayat di Al-Bidayah wa Nihayah diantaranya bahwa Sumayyah ini ditusuk oleh Abu Jahal dengan tongkat, ya, di kubulnya, ya, hingga akhirnya dia meninggal dunia. Ya, adapun Ammar pun disiksa juga, ya, terkadang dengan dibakar, terkadang ditenggelamkan, ya, di air, dan terus seperti itu, ya, sampai akhirnya, ya, mereka menginginkan Ammar ini mencela Nabi dan menyebutkan Tuhan mereka, orang-orang kafir Quraisy itu dengan kebaikan, ya. Jadi akhirnya Ammar mengucapkan kalimat itu ketika mendengarkan Ammar mencela Nabi. Kemudian Ammar memuji-muji Tuhan orang-orang kafir Quraisy itu, berhala-berhala mereka, akhirnya ditinggalkan, ya. Makanya Ammar bin Yasir kemudian datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menangis. Mengapa menangis? Ya, karena telah mengucapkan kalimat yang tidak baik. Ya, akhirnya Rasulullah mengusap kedua air matanya, ya, mengusap matanya. Yang kemudian Rasulullah bertanya, "Ma wara'aka?" Ada apa di balik ini wahai Ammar, ya. Kemudian dia menjawab, "Syarrun ya Rasulullah." Keburukan ya wahai Rasulullah. Ya, kemudian akhirnya dia bercerita, "Ma turiktu hatta niltu minka wa dzakartu alitahum bi khair." Aku tidak dibiarkan, tidak dilepaskan sampai aku mencela dirimu dan sampai aku memuji berhala-berhala mereka. Ya, kemudian Rasul bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Itu tadi kan dengan apanya? Dengan lisannya. Ya, kemudian akhirnya Rasul bertanya, "Bagaimana engkau dapati hatimu?" Ya, qala mutmainnan bil iman. Adapun hati wahai Rasulullah, ya, masih tentram, nyaman dengan keimanan. Jadi dia mengucapkan dengan lisan itu karena apa? Terpaksa, ya, karena terpaksa. Wa qala lahu, kemudian Rasulullah mengatakan, "In adu fa'ud." Kalau sekiranya mereka menyiksamu lagi, maka lakukan itu lagi, ya.
Jadi kalau memang terpaksa dan Ammar ini tidak tidak sampai keluar dari Islam, hanya lisannya, maka tidak mengapa. Rasul menyuruhnya untuk mengulangi lagi. Fa anzalallah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, man kafara billah min ba'di imanihi, orang yang kufur pada Allah setelah imannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap tentram dengan keimanan, ya. Nah, ini orang yang dipaksa, benar-benar dipaksa, bukan omongan dari kita, ya. Maksudnya kita terkadang tidak terpaksa ngomongnya, kita dipaksa, ya. Maka dia boleh mengucapkan, ya, kalimat-kalimat yang tidak baik, kekafiran dan semacamnya, selama hatinya tetap yakin iman, ya. Hatinya menolak, ya. Dia melakukan hal itu karena terpaksa, benar-benar terpaksa. Kalau tidak, ya, maka bisa membawa kepada kematian, ya, kematian atau mungkin dia disiksa, ya. Maka itu diperbolehkan. Makanya kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ittafaqal ulama ala annahu yajuzu an yuwaliya al-mukrah 'alal kufri, ya. Ulama bersepakat bahwasanya diperbolehkan orang yang terpaksa itu, ya, mengucapkan kalimat kufur, ya, ibqa'an li muhjatihi, ya, dengan alasan agar dia tetap hidup. Wa yajuzu law an yastaqtil, dan sebagaimana boleh juga dia lebih memilih untuk dibunuh, ya. Kama kana Bilal ya'ba alaihim dzalika wa hum yaf'aluna bihil afail, sebagaimana Bilal, kalau Bilal dipaksa mau tidak, dia tidak, ya. Utsman tadi dipaksa disiksa juga, mau tidak Utsman? Tidak, ya. Kemudian juga ada seperti seorang sahabat Habib bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika dia ditanya oleh Musailamah al-Kadzdzab, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa saya Muhammad utusan Allah? Dia menjawab dengan kata-kata na'am. Kemudian atasyhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah? Kemudian dia mengatakan la asma, saya enggak dengar. Ya, falam yazal, dia terus seperti itu, ya, falam yazal yuqatti'uhu iraban iraba. Akhirnya kemudian dia disiksa, dipotong anggota tubuhnya sedikit demi sedikit sampai meninggal dunia, ya. Jadi dia tetap lebih memilih untuk apa adanya, lahir batin tetap seperti itu. Ini kalau ada yang seperti ini, ya, maka masya Allah, ya. Namun seandainya ada yang milih seperti apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir tadi juga boleh, paham, ya? Tapi ingat bahwasanya ini benar-benar terpaksa, bukan terpaksa versi kita masing-masing, ya. Padahal nggak ada paksaan, terpaksa maksudnya nggak enak, maksudnya, ya. Oh, nggak enak saya disuruh-suruh terus, nggak enak saya di ini, jadi akhirnya ikut-ikutan atau apa, ya. Maka itu beda perkara lagi. Hakikat dari terpaksa itu tidak ada pilihan kecuali itu, atau kalau tidak, yaitu disiksa atau sampai mati. Nah, itu untuk Ammar bin Yasir. Yang lain lagi tidak ada di buku itu. Contoh yang lainnya siapa, ya? Atau mau siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, antum pernah mendengar juga mungkin. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ibunya yang apa? Ibunya yang mogok makan, ya. Jadi ibunya ketika mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam, ya, maka ibunya bersumpah untuk tidak mau berbicara kepadanya, ya, tidak mau berbicara sampai kufur. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ini kufur atau keluar dari Islam, ya. Kemudian, ya, ibunya berkata,
Za'amta anna Allah awsaka biwalidayka, engkau mengatakan bahwasanya Allah mewasiatkan dirimu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa ana ummuka wa ana amuruka bihadza, aku ini ibumu, aku perintahkan kamu dengan hal tersebut, yaitu dengan berbuat baik pada orang tua. La tada'anna dinaka hadza aw la akulu wa la ashrabu hatta amut. Ya, maka pilihannya sekarang kamu benar-benar meninggalkan agamamu sekarang ini, atau kalau tidak saya tidak mau makan, saya tidak mau minum sampai saya mati. Ya. Nah ini mau makan dia. Fatu'ayyar bi, sehingga nanti namamu jelek karena sebab aku. Ya. Fayuqal, sehingga orang mengatakan ya qatil ummi, wahai orang yang membunuh, yang tega membunuh ibunya, ya. Jadi ibunya benar-benar mengancam. Ini ancaman nih, seperti ini nih, ancaman, ya. Kemudian saat mengucapkan kalimat yang baik, dia tetap la taf'ali ya ummah, wahai ibuku, jangan kau lakukan itu, ya. Fa inilah ada udini hadza li syai'in, ya. Jangan kamu melakukan itu wahai ibuku, ya. Sungguhnya aku tidak mau meninggalkan agamaku sama sekali, ya, karena suatu hal tidak mau, karena dunia tidak mau. Akhirnya ibunya benar-benar melakukannya, ya. Tapi pada hari yang ketiga akhirnya dia pingsan, ya. Ibunya pingsan. Apakah dikira Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mundur dari sikapnya? Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengatakan ketika melihat hal itu, ya ummah, wahai bunda, kalimat yang baik, ya, yang lembut, ya ummah, wahai bunda, wallahi, demi Allah, lau kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza li syai', fa in syi'ti faquli wa in syi'ti la ta'kuli, ya. Kata Sa'ad, demi Allah, wahai bunda, demi Allah, seandainya ibu punya 100 jiwa, keluar satu demi satu, ya, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini, ya, karena hal tersebut, ya. Kalau ibu mau, silakan ibu makan. Kalau tidak mau, ya sudah, tidak makan juga tidak mengapa, ya. Ketika melihat hal tersebut, saat tidak berubah, pendiriannya tetap, akhirnya apa? Makan juga, ya. Akhirnya makan juga, ya. Kemudian turunlah firman Allah, wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, dan seandainya keduanya, ya, memaksamu untuk agar engkau melakukan kesyirikan padaku yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka engkau tidak boleh menaatinya, sampai firman-Nya wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap, ya, pergaulilah mereka, berinteraksilah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Nah, ini kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Az-Zubair bin Awam ada belum di sini? Ya, ada juga Az-Zubair bin Awam, ya. Az-Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga ini dipegang oleh pamannya juga, mirip seperti Utsman bin Affan tadi, ya. Dimasukkan ke dalam apa tadi? Tikar, ya. Kemudian diasapi dari bawah, diasapi dari bawah dengan api di bawahnya. Ya, pamannya mengatakan irji ilal kufur, kembali kufur, ya. Kemudian dia mengatakan la akfur abadan, saya tidak mau kufur selama-lamanya, ya. Nah, ini diantaranya. Dan ada budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq juga, ya. Itu yang disiksa juga oleh mereka orang-orang kufar, ya. Budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar selain Bilal
bin Rabah, juga ada namanya Zinnirah. Zinniratu, ya, Zinnirah ini wanita yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ya, ini juga disiksa sampai-sampai buta, ya, disiksa sampai buta, kemudian akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, orang-orang Quraisy mengatakan tidaklah dia buta, tidaklah yang menjadikan kedua matanya buta kecuali Lata dan Uzza, katanya. Ya, keyakinannya seperti itu, ya. Tapi Zinnirah mengatakan kadzabu, dusta, ya. Ma tadurrul Lata walal Uzza. Lata dan Uzza tidak bisa membuat kemadaratan wa ma tanfa'an, dan tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Kemudian subhanallah, setelah itu Allah mengembalikan penglihatannya, bisa kembali melihat. Juga ada wanita yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, namanya An-Nahdiyah. Ya, An-Nahdiyah. Nah, An-Nahdiyah dan putrinya ini dimerdekakan juga oleh Abu Bakar dan disiksa juga. Kemudian juga ada seorang budak dari Bani Mu'ammal, ini pun dimerdekakan oleh Abu Bakar juga, ya. Seorang budak, ya, milik kabilah Bani Mu'ammal. Ya, jadi ini dari kabilahnya Adi bin Ka'ab. Ya, ini bahkan yang menyiksa pada saat itu adalah Umar ibnul Khattab sebelum masuk Islam, ya, dan lain sebagainya, ya. Ada juga Suhaib Ar-Rumi juga, yaitu juga termasuk sahabat yang disiksa, ya. Nah, itu diantara ikhwas sekalian, diantara orang-orang yang disiksa oleh kufar Quraisy. Nah, kemudian di akhir dari pembahasan ini, ya, orang-orang yang disiksa oleh kufar Quraisy. Di akhir dari pembahasan ini, Syekh Utsman mengatakan wa balaghal ittihad ashuddahu. Nah, penindasan tersebut sampai pada puncaknya. Hatta inna Khabbab ibnul Ard, ya, termasuk Khabbab ibnul Ard, ya, yaqulu, dia berkata, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun bi burdatin fi dhillil Ka'bah. Aku pernah mendatangi Nabi, sementara pada saat itu beliau sedang beralaskan selendang di naungan Ka'bah. Wa qad laqina minal musyrikin syiddah, sementara kami mendapati kesulitan, ya, gangguan dari orang-orang musyrikin. Faqultu, aku berkata, ala tad'ullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqa'ada wa huwa muhammarun wajh. Mendengar hal tersebut, ya, Rasulullah SAW kemudian duduk, ya, dengan muka beliau yang tampak merah. Wa qala, kemudian beliau berkata, qad kana man kana qablakum la yumshatu bi mushatil hadid ma duna idhamihi min lahmin wa azmin wa asab. Sungguh, ya, orang-orang sebelum kalian dahulu bahkan sampai ada yang disisir dengan sisir dari besi, ya, sampai tampak tulangnya, ya, sampai tampak tulangnya, dagingnya, ya, urat-uratnya. Maya siribhu dzalika an dinihi, tapi hal tersebut tidak menjadikan mereka merubah agamanya, ya. Mereka tetap kokoh dengan hal tersebut. Wa yudha'ul minsyar ala mifraqi ra'sihi atau mafraqi ra'sihi, dan di antara mereka ada yang diletakkan gergaji di atas kepalanya, tengah kepalanya. Yushaqqu bithnataini, kemudian akhirnya dibelah menjadi dua. Ma yasrifu dzalika an dinihi, dan hal itu tidak menjadikan mereka berpaling dari agamanya. Ya, jadi ujian-ujian seperti ini, berpegang teguh dengan agama, nah, ini bukan sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, ya, tapi sejak umat-umat dahulu juga sudah ada, ya. Dan akan ada orang-orang yang terus seperti ini, yang berpegang teguh dengan kebenaran, kemudian mendapatkan gangguan dengan cobaan, mendapatkan hal-hal yang tidak baik dari orang-orang yang membenci kebenaran, ya. Pertama dari musuh-musuh Islam, bisa jadi dari orang-orang Islam itu sendiri, tapi yang menyimpang, ya, yang akhirnya kemudian tidak suka dengan orang yang teguh pendirian di atas Islam yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, waliyutimmanallahu hadzal amra, sungguh Allah benar-benar akan menyempurnakan
urusan ini, itu agama ini, hatta yasirar rakibu min San'a ila Hadramut, sampai orang berkendara ya dari San'a ke Hadramut. San'a di mana? San'a sekarang ibu kota Yaman ya. Ya, ke Hadramut. Hadramut di mana? Ya, sampingnya. Ma yakhafu illallah. Dia tidak takut kecuali hanya Allah. Wadhib ala ghanami, dan dia tidak kawat. Demikian pula sampai tidak takut serigala itu akan menerkam atau memangsa kambingnya, ya, menunjukkan akan datang keamanan, ya, akan datang kemenangan, ya, akan sempurna agama ini. Walakinnakum tastajilun, hanya saja kalian ini orang-orang yang tergesa-gesa, ya. Orang-orang dahulu yang diuji dengan seperti itu, mereka tetap Rasul pun tidak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa, belum ada syariat jihad karena masih lemah, ya. Nah, sahabat kata Rasulullah SAW, walakinnakum tastajilun, dikatakan kalian ini tergesa-gesa. Ya, semakin kesini semakin banyak orang juga tergesa-gesa, ya, ingin melihat Islam itu jaya, ingin melihat khalifah atau apa, ya, dengan segera, yang kemudian mereka tergesa-gesa dengan melakukan cara-cara yang tidak disetujui oleh syariat, ya, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wa ma hadhil ittihadat, bersamaan dengan penindasan tersebut, kulluha, semuanya, atau kulliha, kana Allah tabaraka wa ta'ala ma awliyaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap saja bersama para walinya, ya. Kama qala, sebagaimana firman-Nya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sungguhnya Allah itu membela orang-orang yang beriman. Walamma zadal idza'u raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila da'wah asirriyah fi Daril Arqam bin Abil Arqam, ya, ketika gangguan itu semakin terus bertambah, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Wa kana Darul Arqam ala Safa, ya, pada saat itu rumah Al-Arqam ini adalah di Bukit Safa, ya, terpencil, ya, bima'zil an ayunit tughat wa majalisihim, ya, ini jauh dari pandangan atau penglihatan mereka, orang-orang pembesar Quraisy, ya, dan jauh dari majelis-majelis mereka. Fakhtaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam litakuna makan lijtima'ihi, ya, hal tersebut dipilih oleh Nabi menjadi tempat berkumpulnya beliau bi atba'ihi, dengan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kanat hadhil ittihadat fi bidayati sanati rabi'ah min da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penindasan tersebut, ya, terjadi pada permulaan tahun keempat dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini beberapa kisah-kisah mereka, orang-orang sebagian dari kaum muslimin di awal-awal hijrah yang mendapatkan cobaan, ya, mendapatkan siksa dari orang-orang kufar Quraisy, tapi tetap saja mereka, ya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang lebih memilih Islam, memilih kebenaran. Tadi tersisa, ya, tadi kita baca Khabbab ibnul Arat, ya, Khabbab ibnul Arat yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Khabbab ibnul Arat ini termasuk orang yang mendapatkan siksa juga, ya. Khabbab, ya, Khabbab namanya, Khabbab dengan tasydid, ya, Khabbab ibnul Arat, ya, dia termasuk orang yang lemah ya. Dia pernah bercerita radhiyallahu ta'ala anhu, laqad ra'aituni yawman akhaduni fa'aqadu li naran thumma salaquni fiha, ya, aku melihat diriku pada saat itu, suatu ketika, ya, suatu hari, ya, orang-orang itu memegangku, orang-orang kafir itu memegangku, kemudian mereka menyalakan api, dan kemudian mereka membakarku, ya, dibakar, ya. Thumma wada'a rajulun rijalahu ala sadri, kemudian seorang dari mereka meletakkan kakinya di atas dadaku. Famataqaitul arda illa bi dhahri, ya, dan aku tidak bisa tidak bisa melindungi diriku dari tanah kecuali dengan punggungku, ya. Jadi yang didorong tadi apanya? Dadanya. Yang kena tanah apanya? Punggungnya.
dan tahu sendiri bahwasanya tanah di Mekah dahulu seperti apa ya. Kemudian qala, dia bercerita, "Tsumma kushifa an dhahri fa idza huwa qad baras." Ya, kemudian ketika dilihat, ketika berdiri lagi dilihat belakangnya itu sudah warnanya putih. Apa itu putih berarti? Hah? Ya, kalau kita katakan lecet-lecet atau mengelupas ya, mengelupas ya. Di dalam sebuah riwayat disampaikan annahum kanu yuqiduna lahu naran fama yutbi'uha illa wadaku dhahri, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka menyalakan api ya, kemudian tadi membakar Khabbab ibnul Arat ya, dan tidaklah api itu padam ya, bisa padam kecuali karena karena apa kita katakannya, lemak yang keluar dari punggungnya Khabbab itu. Jadi orang kalau kena bakar itu keluar apanya? Kayak cairan airan gitu, air gitu ya. Nah, kecuali sampai keluar airannya, air tersebut cairannya sampai apa? Sampai akhirnya apinya padam ya. Ini adalah termasuk sesuatu ya dari siksaan penindasan yang begitu berat yang didapatkan oleh mereka para pejuang Islam. Yang kemudian Khabbab pernah mengatakan, ma a'lamu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya minal bala ma laqi. Tidak pernah aku melihat seorang dari sahabat Nabi yang mendapatkan siksa seperti siksaan yang menimpaku ya. Ini kata Khabbab ibnul Arad radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Pekan depan insyaallah kita masuk ke hijrah ke Al-Habasyah. Bersama-sama kita hijrah kemana? Habasyah.